Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Madi. Saya ingin menjawab semua pertanyaan audien atau sahabat semua tentang kelapa hibrida dan budidayanya. Jika teman-teman kurang paham, silahkan bertanya, akan saya jawab. Dan untuk video kali ini kita sharing tentang pembibitan atau calon indukan yang dibuat bibit ya sahabat. Saya akan tunjukkan dengan cara DNA atau genetika atau keturunan. Itu sudah cukup lumayan. Siapa bilang keturunan itu tidak bagus? Jadi pengalaman ini sahabat aku berbagi pengalaman keturunan hibrida yang jenis besar ya, yang isi satu janjangnya 20 ke bawah, yang berat buahnya sekitar 8 on sampai 1 kilo ya sahabat. Kita cara pilih bibit yaitu akan saya tunjukkan. Let's go. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia posturnya bulat. Itu isinya bulat ya sahabat. Dan cari tangkainya, bukan janjangan yang itu ya sahabat, tapi cari tangkainya yang panjang ini, gantelannya kata orang Jawa, yang panjang. Itu otomatis buahnya ini akan menonjol keluar, tidak kejepit sesama buah ya sahabat. Nah, kita tunjukkan lagi supaya lebih detail. Nah, seperti ini ya sahabat. Tangkai buahnya ini yang panjang ya. Nah, gantelannya yang panjang dan tangkai janjangan ini harus panjang. Dia buahnya pasti akan bulat karena dia tidak kejepit. Nah, dia akan keluar dari jepitan-jepitan itu. Kalau ini panjang ya janjangannya, itu DNA atau keturunan atau genetika, cara memilih bibit. Saya pastikan seperti itu induknya, seperti itu juga buahnya ya sahabat. Nah, kita lihat yang ini sama semua. Ini bibitan mbah kita Bapak Presiden Soeharto ya sahabat. Sekitar tahun berapa itu tran ke Riau. Nah, ini pilih ininya panjang, tandanannya panjang. Ini beratannya 1 kilo ya sahabat. Nah, ini jarak tanam 8 meter kali 8 meter. Kita akan mengalahkan Filipina, Thailand kalau difasilitasi pemerintah. Nah, ini 1 kiloan sahabat. Tandanannya besar, juga ininya panjang. Carilah bibit yang tangkainya ini panjang, jangan pendek. Banyak kejepit buahnya, dia akan kecil isinya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman.
Kan 1 kilo ini teman-teman, belum goncang, selesai dipanen kemarin. Ini rata-rata seperti ini ya sahabat. Alhamdulillah, ini mengandalkan keturunan atau DNA. Indukannya seperti ini, buahnya juga seperti ini. Aku tidak percaya riset, aku percaya tentang keturunan atau DNA dari indukannya. Ini keturunan dari Kuala Muda seberang Tembilahan ya sahabat. Tran Pak Soeharto, Bapak Presiden Republik Indonesia, dulu memberdayakan kita supaya bertani kelapa unggul ya sahabat. Kita jalan-jalan terus di kebun. Nah seperti ini tangkainya kan panjang. Oh, ini jenis hampir 2 kilo ini. Panjang, buahnya panjang, ini yang jenis 2 kilo. Nah teman-teman, kalau difasilitasi pemerintah kita akan memproduksi bibit. Nah kan tangkainya itu panjang ya sahabat, dia tidak akan kejepit. Kalau yang tandanannya pendek, tangkainya pendek, dia akan kejepit banyak gabuk atau kosong. Ayo kita ke depan teman-teman, saya tunjukkan yang jenis hibrida kecil. Hibrida kecil yang isinya 100 biji ke atas. Satu tandannya mana tadi? Lupa. Itu tidak suka aku ya sahabat, karena terlalu kecil banget. Ini jenis janjangannya agak pendek, standar. Rata-rata begini semua ya sahabat. Aku karena percaya jenis keturunan, bukan riset ya. Kalau indukannya seperti itu pasti bibitnya nanti seperti itu juga. Aku mempunyai ini sekitar yang ini 6 hektar ini teman-teman, belum selesai nyemprot sih sendirian. Cari yang bulat ya teman-teman, yang bulat begininya. Ini kan bulat ya, bukan bulat bulat kayak bola gitu ya maksudnya sahabat ya. Harus paham yang saya omongkan tentang buah kelapa, harus bulat begini. Nah ini kan bulat ya, enggak seberapa persegi-persegi gitu. Kalau persegi-persegi gitu pasti isinya kecil. Jadi pilihlah bibit. Ini tandanannya panjang, tangkai buahnya atau gantelannya panjang, ininya bulat, diameter ini bulat. Kalau panjang pendeknya itu enggak masalah, istilahnya panjang pendeknya begini, yang kesini itu enggak masalah menurut aku. Aku dari kecil itu
udah paham semua karena orang tuaku petani kelapa handal ini. Nah, ini akan aku tunjukkan yang 1 tandan 100-an. Nah, ini teman-teman, isinya 1 tangkai ini 2, 3. Ini enggak aku buat bibit, hanya uji coba aja. Nah, seperti ini kecil ya sahabat buahnya. Ini isinya 4 1 tangkai ini. 1 2 3 4, 1 tangkai isinya 4. Makanya bisa 50 butir atau 100 ya sahabat. Nah, ini 1 tandan bukan 2 tandan. Nah. Ini ya sahabat, udah itu cara pilih bibit ya sahabat. Nah, seperti itu. Seperti itu. Banyak sih untuk indukan nantinya. Tunggu umur 10 tahun ke depan saya akan buat bibit, tentunya versi yang lumayan harganya ya sahabat, karena saya berani jamin pastilah bagus. Kalau riset itu kan waktu dia buat perkawinan silangnya ya sahabat. Ini belum selesai aku nyemprot, masih ngopek di depan atau ngupas. Nah, ini yang calon indukannya sudah aku beri tanda semua. Ini sekitar 1 kiloan, 1 kiloan. Bibitnya bentuknya sederhana tapi tandanannya panjang seperti ini. Nah, ini dulunya ini belum bisa untuk bibit karena masih rendah, minimal umur 10 tahun, 5 sampai 10 tahun ya sahabat. Nah, ini jarak tanamnya 8 meter. Sebagian daunnya sampuk, sebagian enggak karena dia ada yang condong. Jangan pilih yang saya kasih tahu, jangan pilih yang seperti ini ya sahabat. Maksud aku yang persegi kayak gini ya, pilih yang bulat. Jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau tentang milih bibit. Aku rasa riset itu hanya supaya tidak bervariasi, maksudnya supaya seragam buahnya, supaya seragam. Karena begini, dalam 1 janjang berwarna kuning seperti ini nanti kalau disemai ada tumbuh hijau, ada tumbuh kuning, ada tumbuh yang berwarna oranye. Nah, riset itu hanya memindahkan atau memisahkan warna-warna tersebut ya sahabat, supaya seragam, hijau-hijau semua, yang kuning-kuning semua. Tapi kalau aku hanya mengandalkan keturunan atau DNA atau jenis indukan, pasti keturunannya buahnya akan seperti itu.
Saya berani jamin ya sahabat, berani jamin. Lebat semua, tidak ada yang meleset. Nah, ini jenisnya 1 kilo, belum goncang. Ini yang goncang, ini jenis yang 1 kilo ya sahabat. Allahu Akbar. Ini yang jenis sedang, pokoknya rata-rata standar 8 on atau sekilo ya sahabat. Ini permintaan video ini permintaan sahabat yang ingin berbudidaya hibrida. Waduh, belasak aku sahabat, tapi nggak apa-apa demi audiens.